Selamat siang, Master Sudarwanto. Benar? Siap. Salam sehat. Iya. Salam sehat, Pak. Iya. UKM Aufi, kami berdua dari tim UKM Aufi. Ini saya Mariono, Mas Adi. Kami ingin mendapatkan gambaran perjuangan CUCT yang juga untuk daerah istimewa Yogyakarta kan termasuk luar biasa. Dan menghadapi persaingan koperasi-koperasi lain, persaingan itu tentu persaingan yang positif ya. Koperasi lain seperti apa, pemikirannya, lahirnya CUCT juga seperti apa, perkembangan kemudian akan seperti apa. Silakan Mas Dar untuk menjelaskan kepada kami, kepada audiensnya UKM Aufi. Semoga semuanya mendapatkan manfaat yang baik. Ya, terima kasih Pak Waryono atas waktunya. Terima kasih majalah UKM Aufi yang kemudian berkesempatan untuk datang ke kantor kami Cindera Sumangga. Nah, kalau kemudian mengenai latar belakang pendirian Kredit Union Cindera Sumangga, itu tahun 2005 itu sebenarnya kami sudah mencoba kemudian mencari model pemberdayaan masyarakat yang kemudian di dalamnya ada usaha simpan pinjamnya. Mengapa kemudian kami mencari model? Karena kebetulan kampung saya di Puluhan Subradu Moyudan itu tempat lahirnya Kredit Union Cindera Sumangga pertama kali. Itu kampung yang relatif kemudian miskin, bahkan menjadi dampingan LSM. Persoalan yang kemudian dihadapi oleh warga kampung adalah satu kampung itu kemudian memiliki banyak sekali koperasi-koperasi simpan pinjam yang kalau kemudian sebagai generasi muda kami mencoba melihat apakah koperasi simpan pinjam yang kemudian dimiliki oleh masyarakat di kampung saya itu betul-betul mampu menolong. Tapi kenyataannya setelah kami coba bongkar, justru kebanyaknya koperasi simpan pinjam yang waktu itu kalau tidak keliru ada 18 koperasi simpan pinjam yang ada di kampung itu. Yang ada di kampung. Ya. Karena ide awalnya adalah ada banyak komunitas, kemudian perkumpulan peternak sapi, perikanan, lalu kemudian ternak ayam, ada juga kemudian pertanian organik. Tetapi ketika kemudian awalnya itu bertemu membicarakan atau berdiskusi tentang kemudian usaha-usaha masyarakat, seringkali kemudian satu persatu anggota masyarakat tidak hadir atas nama mengikat, lalu kemudian diikuti kemudian simpan pinjam. Tetapi begitu kemudian ada simpan pinjam, diskusinya berubah. Yang semula itu diskusi tentang bagaimana peternak sapi yang bagus, atau peternak ikan, atau kemudian menjalani proses pertanian organik dan seterusnya. Tapi ketika kemudian ada simpan pinjamnya, diskusinya berubah menjadi diskusi tentang uang. Nah, atas dasar keprihatinan macam itu, di mana koperasi simpan pinjam yang ada hanya dimanfaatkan untuk gali lubang tutup lubang, maka kemudian kami sebagai generasi muda itu kemudian mencoba mencari model kira-kira yang kemudian lebih memberdayakan itu bentuknya apa. Ketika kemudian kami mencari model, ide ini ditangkap oleh Yayasan Cindera Sparitana, sebuah LSM yang mendampingi kami. Maka kemudian diberikan informasi kalau kemudian model yang dikehendaki memang orientasinya ke situ, kredit union yang kemudian mampu menjawab. Nah, kredit union itu apa kami nggak tahu. Nah, rasa penasaran ini kemudian dijawab juga oleh LSM, dalam hal ini adalah Yayasan Cindera Sparitana, untuk memberikan informasi yang lebih detail tentang kemudian kredit union. Kebetulan waktu itu teman-teman dari Kalimantan Barat sedang berada di Bogor. Lalu teman-teman dari Yayasan Cindera Ras mencoba kontak mereka yang ada di Bogor, bagaimana kalau kemudian bisa nggak datang ke Yogyakarta untuk
bercerita tentang kredit union kepada warga masyarakat di kampung saya itu. Jadi langsung kepada warga? Langsung kepada warga yang fasilitasi oleh Cindilaras Parikrana. Nah, ketika kemudian bercerita tentang kemudian kredit union, tampaknya kami merasa kemudian cocok. Apalagi waktu itu kemudian di 2005 ada juga perhelatan yang sifatnya dan nasional yang diselenggarakan oleh Yayasan Cindilaras bersama dengan Bina Desa Jakarta. Itu diskusi sampai 3-5 hari di kampung saya. Diskusinya tentang banyak hal, salah satunya adalah diskusi tentang ekonomi kerakyatan. Nah, seperti gayung bersambut, kami memiliki cita-cita, lalu kemudian ditangkap oleh LSM, lalu kemudian dipertemukan dengan teman-teman aktivis CU dari Kalimantan Barat. Kebetulan kemudian pada saat diskusi dengan peserta Gerakan Sosial Indonesia Baru yang kemudian salah satunya mendiskusikan tentang ekonomi kerakyatan, bahkan muncul satu rekomendasi di situ. Kalau kemudian Indonesia mau sejahtera, sistem ekonominya harus dikembalikan pada sistem ekonomi kerakyatan. Yang kemudian kami tangkap kalau sistem ekonomi kerakyatan itu mengacu pada pasal 33 UUD 45, asas ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Tapi begitu kemudian meyakini itu, kok kembali ke koperasi, sementara wajah koperasi waktu itu adalah kemudian image masyarakat tidak begitu kemudian tidak cantik, tidak menarik dan segala macam. Tetapi kami tetap memiliki keyakinan karena itu rekomendasi dari pertemuan nasional bahwa pasti ada baiknya. Dari situ kemudian seperti gayung bersambut lagi, kalau ingin mengenal kredit union yang sudah berjalan baik, pergilah ke Kalimantan. Nah, maka waktu itu lalu kemudian berdasarkan kemudian hasil strategic planning yang dilakukan sebelumnya, kebetulan saya dan salah satu teman di Cindilas Mangkar ini kemudian belajar hampir 4 bulan di Kalimantan Barat. Teman itu siapa? Temannya Mas Heru Murtono. Jadi hampir 4 bulan dari bulan Maret 2006 sampai dengan pertengahan Juni 2006. Belajar ke sana, ke Pancur Kasih, ke Lantang Lipo, ke PK3 di Kalbar waktu itu namanya. Lalu kemudian semua rekomendasi, semua kemudian pengetahuan yang kemudian kami dapatkan ke sana, kami coba praktekkan di Yogyakarta. Nah, perlahan-lahan kemudian kami coba sosialisasikan bahwa ternyata kredit union itu tidak semata-mata hanya ngomong tentang uang, hanya ngomong tentang simpan pinjam. Justru yang kemudian kami mendapatkan informasi yang luar biasa dan pengaruhnya juga luar biasa ketika kemudian kami menerima anggota setelah kemudian pendidikan tentang kemudian ke-CU-an itu kemudian diselenggarakan, sehingga harapannya anggota tidak membeli kucing dalam karung begitu. Nah, dari situlah yang kemudian kami dulu mulai hanya dari 14-an orang, 14 orang, lalu kemudian bermodalkan kira-kira 16 juta. Itu pun sebagian besar modal awal 16 juta itu diperoleh dari pinjaman kapitalisasi. Atau kemudian kalau sekarang di penyesuaian akun sekarang adalah pinjaman modal tabungan. Nah, dari situ lalu kemudian sasaran kredit union di awal bukan kemudian mengumpulkan uang sebagai modal bersama, tetapi bagaimana masyarakat di kampung saya itu kemudian mengalami perubahan cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak. Nah, perlahan-lahan kemudian konsep itu terrealisasi, duitnya juga kemudian bertambah. Nah, karena kemudian sistem sangat transparan, lalu kemudian pendidikan terus berjalan, kredit union Cindilas Mangkar tidak lagi hanya diikuti oleh orang-orang di kampung saya, tetapi tetangga mulai ikut, lalu kemudian bahkan tetangga kampung, tetangga kelurahan, sekarang menjadi tetangga kota. Sekarang menjadi tetangga kota, tetangga kabupaten. Tetangga kota, tetangga kabupaten. Iya.
Jadi mulai 16 orang saat ini menjadi hampir kemudian 6.000. Bermula dari hanya 16-an juta modal awal, itu sekarang berjalan ke 64 miliar. Dan ini tidak ada satu rupiah pun yang berasal dari pihak ketiga. Mas Dar, begini, tadi kan wajah koperasi kan belum cantik. Lalu untuk mempercantik, artinya untuk meyakinkan kepada warga tadi, ya. Itu apa yang pasti juga tidak segera percaya kan? Ya. Karena itu apa namanya, datangnya juga dari luar Jogja gitu ya, dari Kalimantan gitu. Bagaimana caranya untuk meyakinkan orang yang mungkin tetangga juga iya, tetangga desa juga iya gitu? Ya. Awal mulanya memang perkembangan kredit union Jasa Manggar ini tertatih karena dan banyak sekali masyarakat yang memiliki pengalaman buruk, bergabung dengan koperasi A, bergabung dengan koperasi B, kemudian duitnya dibawa kabur oleh pengelola dan segala macam. Ini yang kemudian menjadi tantangan kami. Tetapi bahwa tantangan itu bisa kemudian kami atasi pada saat kami membuat sistem di mana setiap tabungan anggota ini bisa menjadi jaminan kredit. Ketika kemudian katakanlah orang ketika mau menabung 100.000 lalu kemudian takut duitnya dibawa kabur, kami fasilitasi uang 100.000-mu, begitu kemudian ditabungkan saat itu juga boleh kemudian dipinjam. Bahkan dengan rasio balas jasa pinjaman kita lebih rendah dari balas jasa simpanan. Artinya bahwa kemudian duit yang kemudian ditabungkan lalu kemudian dipinjam lagi oleh yang bersangkutan sudah itu kan resiko kehilangan duitnya kan rendah karena duit dibawa pulang kembali. Nah dari situlah kemudian perlahan-lahan kemudian anggota mendapatkan kepercayaan, termasuk rasio balas jasa pinjaman yang lebih rendah dari balas jasa simpanan. Saya menabung 100.000 pada akhirnya dan saya membayar balas jasa sekian, tetapi tabungan saya yang 100.000 itu mendapatkan balas jasa simpanan yang lebih besar. Nah, bahkan kemudian sambil sambil memahami konsep kredit union, bahkan seringkali kemudian kami sampaikan kepada masyarakat calon anggota, kalau Anda kemudian betul-betul kemudian takut dengan konsep itu atau masih takut dengan konsep itu, ya tabunglah 100.000. Kalau perlu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, pinjamlah 110.000. Artinya yang justru kemudian memiliki resiko sekarang kami, bukan Anda takut duitnya dibawa kabur, uang taruhnya atau nabungnya 100.000 tapi bawa pulang 110. Nah, mulai dari yang terkecil itu kemudian anggota mencoba mempraktekkan, lalu kemudian mereka mendapatkan manfaat. Dari manfaat yang diperoleh tanpa kemudian kita minta, ternyata kedok tularnya itu kemudian luar biasa. Sehingga perkembangan Cilias Manggar ini bukan karena Cilias Manggar pasang iklan atau kemudian pasang-pasang alat promosi yang lain, tetapi yang paling efektif saat itu adalah kedok tularnya, di mana manfaat yang telah kemudian dirasakan diceritakan kepada relasi mereka, entah itu kemudian anak atau kemudian teman di sawah atau kemudian teman di kantor atau kemudian itu yang menjadikan kemudian masyarakat yang semula kemudian memiliki image atau kesan bahwa koperasi sudah kemudian bupeng-bupeng begitu atau kemudian tidak lagi bisa dipercaya. Sekarang sistem yang baru ini kemudian menjadi baik, dan salah satunya kemudian saya yang kemudian dulu juga kemudian memiliki kesan yang sama. Sekarang saya menjadi sangat bangga dengan konsep koperasi ketika menjalani berbagai macam nilai dan prinsip koperasi, ternyata kemudian luar biasa. Mas Dar, tantangan awal terselesaikan, tetapi setiap langkah itu kan pasti ada tantangan baru. Nah, ketika ini CUCT sudah menjadi besar, tantangannya akan seperti apa ke depan dari hari ini misalnya? CUCT tantangan hari ini adalah bahwa ketika dulu berbicara tentang bagaimana sulitnya kemudian mengumpulkan modal bersama karena kebutuhan pinjaman, lalu CUCT sekarang ini dipercaya oleh kemudian anggota
salah satunya adalah menabung. Tetapi ketika UCT hanya berhenti pada konsep simpan pinjam, ini kami yakini bahwa ke depan ini memiliki resiko yang cukup besar. Maka tantangan yang kemudian ada adalah bagaimana kredit union Jasa Manggar ini terus kemudian berkelanjutan. Salah satunya adalah bagaimana kemudian menumbuh kembangkan usaha-usaha anggota, sehingga modal yang sudah dibangun bersama ini tetap bisa dimanfaatkan oleh anggota, sehingga prinsip saling menghidupi dan terjadi. Bahwa kemudian keyakinan UCT salah satunya adalah sektor keuangan itu harus kemudian tumbuh bersama dengan sektor usaha anggota, di mana anggota itu nanti kemudian juga usahanya berkembang, lalu kemudian dari usaha berkembang itu kemudian kita yakini bahwa modal yang juga sudah dikumpulkan bersama-sama tetap kemudian terserap, sehingga prinsip saling menghidupi itu kemudian terjadi. Lalu ketika hal semacam itu terus berlangsung, terus kemudian bisa dipraktekkan, kami meyakini tantangan itu bisa terjawab, apalagi sampai pada tingkatan anggota-anggota CU mengalami peningkatan kualitas hidup. Nah, terkait peningkatan kualitas hidup, terkait kan sekarang ini kan pemberdayaan kan menjadi program unggulan di jejaringnya Stuttgart Wina. CUCT adalah primernya gitu. Upaya pemberdayaan anggota yang sudah dilakukan CUCT itu seperti apa? Lalu unggulan dari pemberdayaan itu di bidang apa? CUCT sudah memulai membangun komunitas-komunitas basis. Ada komunitas basis yang kemudian di dalamnya anggota CUCT yang kemudian memiliki usaha yang sama. Ada komunitas basis yang kemudian didasarkan pada jarak atau kedekatan tempat tinggal. Ada yang kemudian semangat bersama, jaraknya jauh, usahanya beda-beda, tapi semangat berkumpulnya kemudian tinggi sehingga tetap kemudian membangun komunitas. Nah, kalau modelnya seperti apa pemberdayaan, kita lebih bagaimana kemudian mengajak kawan-kawan di komunitas itu untuk membangun solidaritas, bahwa katakanlah sekarang ini yang satu butuh apa, yang lain punya apa. Lalu bahkan termasuk kemudian pemanfaatan produk di pinjaman CUCT. Kita kemudian dari komunitas basis itu perlahan-lahan kemudian mencoba bersama-sama membangun kepercayaan, mulai dengan misalnya pinjaman tanggung renteng, sehingga pinjaman-pinjaman yang relatif kemudian beresiko tidak lagi kemudian menggunakan jaminan tambahan, karena setiap orang yang ada di komunitas itu kemudian berani menyepakati bahwa komunitas ini kemudian komunitas bersama atau rumah bersama, lalu kemudian tujuan utamanya bagaimana bekerja sama, saling kemudian solidar satu dengan yang lain, satu kesulitan yang lain juga merasakan kesulitan itu dan terpanggil untuk membantu. Kalau sistem tanggung renteng itu kan kalau nggak salah ada semacam batas minimal, karena harus bertanggung jawab tadi kan, tanggung jawab misalnya pinjaman gitu ya. Ada minimal mas, kelompoknya nggak? Misalnya 10, 15 atau berapa? Komunitas basis yang boleh memanfaatkan produk pinjaman tanggung renteng di Dinas Temanggar itu komunitas yang minimal beranggotakan 5 orang. Lalu kemudian maksimal 15 orang. Per orang sekarang ini baru boleh mengakses pinjaman maksimal 5 juta. Jadi kalau 5 kali 10 baru 50 juta untuk kelompok. Untuk tanggung jawab kelompok tadi ya? Untuk kemudian tanggung renteng. Iya. Itu maksimal ya? Maksimal. Nah, terkait dengan tadi unggulan pemberdayaan. Walaupun ini misalnya tadi, ini kelompok ini menjahit misalnya, kelompok ini tukang bakso misalnya, yang menjadi unggulan sekarang apa? Yang dikejar kan tentu kualitas hidup mereka kan? Iya. Unggulan yang sekarang adalah komunitas namanya Kembang Arum. Kembang Arum itu komunitasnya peternak kambing. Peternak kambing. Peternak kambing
yang waktu itu latar belakang pemikirannya adalah bahwa kambing itu kecenderungannya hanya usaha sampingan, karena usaha utama mereka adalah pertanian. Pulang dari sawah, cari rumput, lalu kemudian untuk kambing. Nah, kehadiran CUCT itu kemudian mencoba usaha kambing tidak lagi hanya sambilan. Harus diupayakan ketika kemudian mau mengidentitaskan diri sebagai peternak, ya jangan hanya 2 ekor, jangan hanya sampai 3 ekor peternak, kok kemudian hanya 2 atau 3 ekor. Sehingga kami coba dorong, kalau mau peternak bisa enggak kalau yang kemudian kita pelihara misalnya 10 sampai 20. Lalu kemudian dari situ bahkan bisa kita coba kemudian kelola per bulan kalau bisa menjual setidaknya dengan 1 ekor. Dari penjualan yang rutin per bulan ini artinya kita akan mendapatkan tambahan penghasilan. Tidak lagi hanya sambilan, pokoknya kemudian tidak dikelola secara serius. Nah, sekarang ini kan sudah masuk dalam basis kelompok kan? Basis kelompok, iya. Itu kalau akumulatifnya berapa ekor kambingnya? Kambing atau domba ini yang dipelihara? Kambing kalau di Jogja itu kambing yang ini biasanya menyebutnya wedhus Jawa itu. Oh iya. Ya, wedhus Jawa yang bulunya kecoklat-coklatan itu, kebanyakan itu. Setiap pertemuan komunitas itu kami mencoba membuat presensi terkait dengan usahanya. Usaha itu ada 16 orang. Lalu kemudian modal awal dari akses pinjaman tanggung renteng itu kemudian 5 juta. Itu rata-rata kemudian mereka dapat 2 untuk indukan yang bagus begitu. Lalu setiap pertemuan coba kami kemudian adakan semacam presensi atau semacam sensus begitu, bahwa kambingmu yang dulu 2 sekarang jadi berapa dan segala macam. Akumulasi terakhir itu 89 ekor. Dari 16 yang masih ada dari 16 orang. Dari 16 orang. Lalu itu berarti rata-rata 5. Rata-rata 5. Iya. Tetapi bahwa kemudian itu yang boleh dikatakan yang masih di kandang. Tetapi dalam perjalanan, karena pertemuan itu sebulan sekali, sebelum kemudian pertemuan ternyata kemudian kambingnya sebenarnya sudah lebih banyak. Karena sudah kemudian dijual dan segala macam. Sensus itu kemudian kami coba dulu kemudian bermula dari indukan berapa, beranak berapa, lalu kemudian sudah dijual berapa, untuk apa hasil penjualannya, sekarang masih berapa. Nah, yang saya informasikan tadi ada 80 sekian tadi, kira-kira 86 adalah sisa terakhir setelah kemudian dijual. Ya. Sisa terakhir. Penjualan-penjualan itu dilatar belakangi kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang kemudian dijual karena dimanfaatkan untuk bayar SPP, atau kemudian untuk menambah pembiayaan kebutuhan sepeda motor anaknya dan macam-macam. Termasuk kemudian untuk tambahan beli beras dan macam-macam sesuai dengan ini. Nah, itu kan satu yang unggulan ya. Ternak itu kan yang unggulan tadi kan, artinya yang lebih mudah diterima oleh anggota dan berkembang gitu. Ya. Mungkin ada unggulan lain, kalau bukan unggulan apalah runner up dari unggulan itu mungkin. Nah, terus juga seberapa banyak sih sebenarnya anggota CUCT yang mempunyai kegiatan produktif? Ya, selain komunitas Kembang Arum yang konsentrasi usahanya di peternakan kambing tadi, Dinas Temangkat juga kemudian punya komunitas lain yang usahanya juga berbeda. Namanya Danu Bersinar. Danu Bersinar itu komunitas yang satu wilayah, tetapi usahanya macam-macam. Ada yang kemudian penjual pecel kaki 5, ada yang kemudian penjual kacang bawang, atau kemudian ada juga yang kuliner dan seterusnya. Kalau itu menghitungnya agak susah, tetapi ketika kemudian kami coba lakukan proses yang sama seperti sensusnya tadi, sensus kemudian kambing,
bahwa kemudian dulu tanggung rentengnya berapa, lalu kemudian sudah mampu menghasilkan bermanfaat apa tidak, lalu bermanfaatnya seperti apa, apakah mampu menghasilkan pendapatan baru. Rata-rata dijawab mampu menghasilkan pendapatan baru. Karena modal awalnya dulu ketika kemudian usaha kacang bawang yang mungkin kemudian hanya 1 juta 2 juta, setelah mendapatkan kemudian tambahan pinjaman tanggung renteng sehingga volume usahanya menjadi lebih besar, untung yang diperoleh juga lebih besar. Kehadiran CUCT hanya mendorong saja sebenarnya, mendorong yang mereka sudah mulai, sambil kemudian memberikan satu tawaran ketika misalnya butuh fasilitator atau butuh kemudian info-info tentang perizinan dan segala macam. Biasanya CUCT hadir untuk berdiskusi dengan mereka, misalnya mengurus PIFT atau kemudian menambah wilayah kerja, wilayah pemasaran. Karena di situ dan CUCT juga mencoba membangun komunitas-komunitas melalui grup WA. Sehingga grup WA itu bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi tentang kemudian jual beli, berkomunikasi tentang produk apa yang dimiliki, atau berkomunikasi tentang kebutuhan apa yang kemudian, sehingga komunikasi itu menghasilkan satu proses kerjasama usaha antar anggota di CUCT. Nah, kalau tadi Mas yang terkait dengan jumlah, karena kan diharapkan semua anggota menjadi lebih baik kualitas hidupnya ya. Ya. Itu yang mempunyai kegiatan produktif presentasinya berapa Mas? Data terakhir kemudian saya belum kemudian update. Tetapi kalau kemudian dilihat dari pemanfaatan produk layanan, terutama untuk pinjaman produktif, kira-kira sekitar 32% itu pinjaman beredar di CUCT itu untuk usaha produktif. Karena kita punya 10 jenis pinjaman, tapi walaupun 32% ini adalah pinjaman yang kemudian terbesar dibandingkan dengan alokasi dana untuk pinjaman-pinjaman yang di luar usaha produktif. Mas, terkait dengan pembatasan penabungan anggota. Ya. Kan itu kan kalau nggak salah tadi diceritakan berapa juta maksimal? Ya, pembatasan simpanan itu akumulasinya sampai saat ini, khusus untuk tahun ini kemudian 2 juta per bulan. Ya, sebelumnya adalah 500.000. Mengapa ada pembatasan semacam itu? Sebenarnya kami ingin, karena kemudian di dalam diskusi itu terutama di diskusi tentang analisis sosial, bahwa kami temukan orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Itu yang kami temukan karena banyak orang miskin itu bekerja keras untuk si kaya. Termasuk data di Jenis Tumangkar itu bahwa simpanan 100.000 sampai 20 juta itu lebih dari 80%. Demikian pula yang pinjam antara dari 100.000 sampai 20 juta itu juga lebih dari 80%. Nah, kalau ada orang yang dalam tanda kutip mengakali gitu ya, dalam satu keluarga misalnya ada 5 orang anggota keluarga. Jadi semuanya menjadi penabung, menjadi anggota, lalu menjadi penabung ya. Jadi berarti dalam satu keluarga maksimal hanya boleh 10 juta dong ya. Kalau 5 orang kemudian kali 500.000 untuk yang 2 juta. Kalau yang 2 juta maksimal ada 10 orang kali 2, 20 juta. Iya, jadi kaliannya kan kalian kepala status anggotanya. Jadi kan mungkin orang yang punya keluarganya banyak, pengen menabungnya lebih banyak, artinya mengkalikannya dari jiwa ya. Iya, mengkalikannya dari jiwa yang berstatus. Mas, tantangan yang terberat dalam kondisi sekarang itu apa Mas? Saat ini ketika dan CUCT berada di di persoalan pandemi, itu banyak anggota CUCT yang memiliki latar belakang pekerjaan, ada yang pariwisata, ada yang kuliner dan segala macam,
karena dampak pandemi banyak sekali yang kemudian terdampak, dan saat ini yang berkaitan dengan kemampuan pengembalian. Pengembaliannya? Iya, karena kemudian pinjaman yang diakses sebelum pandemi kemudian relatif lancar, tetapi ketika 2020 itu kemudian ada pandemi ini, ada beberapa yang kemudian mengalami kesulitan mengasuh. Yang semula bisa penuh, kebanyakan sekarang ini kemudian pinjaman tidak bisa dibayar sesuai dengan perjanjian kredit, artinya tepat waktu, tepat jumlah. Misalnya yang kemarin-kemarin itu katakanlah perjanjiannya bisa membayar 1 juta, itu kemudian sekarang ini mungkin kemudian hanya 300.000 atau kemudian 400.000 dan segala macam. Ada relaksasi pinjaman, Pak? Ya. Untuk kemudian mengatasi persoalan kelalaian pinjaman itu, CUCT memberikan satu solusi atau tawaran solusi kepada anggota. Yang pertama adalah anggota diberikan kesempatan untuk kemudian memperbarui pinjamannya, terutama di jangka waktunya, sehingga misalnya kalau jangka waktu sebelumnya ada 3 tahun dan sekarang mengalami kesulitan, boleh diperpanjang sampai dengan sesuai dengan kemampuan saat ini, maksimal dan sampai dengan katakanlah ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun sesuai dengan jenis pinjamannya, bahkan sampai 15 tahun sesuai dengan jenis pinjamannya. Mas, kalau CUCT mungkin berangkatnya karena dari kampung ya, bukan berangkat dari paroki ya. Bukan. Jadi anggota CUCT berarti plural ya. Plural, sangat beragam. Sangat beragam ya. Beragam baik dari sisi kemudian latar belakang ekonomi, latar belakang pekerjaan, atau latar belakang kemudian pendidikan, termasuk agama dan suku. Mas Dar, ini kan di Jogja tempatnya. Iya. Kemudian CUCT bergabungnya di Kalimantan Barat. Ada cerita tersendiri? Ya. Kenapa Cendekias Tumangkar itu bergabung dengan Puskopdit BKSU Kalimantan atau sekarang ini kemudian menjadi Puskop Cuina? Latar belakangnya pertama bahwa dulu CUCT ini ketika mencoba mencari informasi tentang kredit union, diperkenalkan oleh Yayasan Cendekias Palitrana yang kemudian sebagai sebuah LSM, bahkan kemudian sampai pada rekomendasi untuk belajar ke sana seperti yang tadi disampaikan, sempat magang berdua hampir 4 bulan di sana. Kenapa bergabung ke sana? Satu, karena kemudian perkenalannya awalnya memang begitu. Lalu keputusan terakhir ketika kami mencoba mempelajari atau mencoba kemudian melihat Puskopdit yang ada di wilayah Yogyakarta, kemudian agak berbeda informasi yang kemudian kami peroleh dengan Puskopdit Kalimantan. Lalu kami memberanikan diri atau kemudian mengambil keputusan bahwa Puskopdit BKSU Kalimantan yang saat ini Puskop Cuina menjadi pilihan terbaik kami. Walaupun tempatnya jauh. Walaupun tempatnya jauh. Itu tahun 2009 setelah kemudian kami semua persyaratan terpenuhi. Mas, kan CUCT baru saja menjadi tuan rumah perhelatan nasional. Perubahan nama dari BKSU Kalimantan menjadi Puskop Cuina. Ya. Juga baru kali pertama Menteri Koperasi punyanya Republik Indonesia ini menghadiri ratnya koperasi sekunder yang anggotanya ada di 18 provinsi ini. Menurut Anda ada perjuangan tersendiri untuk merange menteri? Ya, kebetulan tahun 2021 ini Cendekias Tumangkar menjadi tuan rumah RAT Puskopdit BKSU Kalimantan untuk tahun buku 2020. Sekaligus kemudian launching bahwa Puskopdit BKSU Kalimantan kemudian menjadi federasi nasional dengan nama Puskop Cuina. Seingat saya bahwa dulu ide untuk menjadi federasi itu lahir juga di Yogyakarta tahun 2011 di Hotel Win di dekat bandara.
Lalu 2021 ini kemudian menjadi sejarah baru untuk menjawab keinginan di 2011 untuk menjadi federasi. Lalu kemudian betul-betul kemudian ini bisa terrealisasi. Nah, apalagi kemudian bersama dengan Puskop Cuina, Dinas Tumangkar berupaya keras bagaimana sejarah BK CUK menjadi Puskop Cuina ini bisa dihadiri oleh Pak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Bahwa semula memang informasinya bisa datang, tidak datang dan segala macam, tetapi kemudian bersama dengan Puskop Cuina dan kita telaten, lalu kemudian sungguh-sungguh kemudian mengharapkan kehadirannya, termasuk launching program yang kemudian dimiliki Puskop Cuina sekarang, SCT, itu berusaha keras untuk menghadirkan, dan terima kasih sekali akhirnya Pak Menteri berkenan hadir dalam rapat anggota tahunan nasional Puskop Cuina di tahun buku 2020 di Hotel Memorial Pulsan di Jakarta. Mas, silakan menyampaikan ke UKM Aufi mungkin apa yang menurut Anda baik gitu. Silakan, Mas. Ya, kepada masyarakat khususnya untuk Yogyakarta, bahwa ada ribuan orang anggota Credit Union Jasa Tumangkar yang sudah mendapatkan manfaat ketika bergabung dengan Credit Union Jasa Tumangkar. Mengapa? Karena konsep Credit Union Jasa Tumangkar tidak hanya terbatas pada pengelolaan simpan pinjam, tetapi di balik itu kemudian ada upaya bersama dalam rangka peningkatan kualitas hidup melalui berbagai macam pendidikan. Untuk itu saya mengajak masyarakat di sekitar Yogyakarta, ayo bergabung dengan Credit Union Jasa Tumangkar. Kita kemudian upayakan kemudian peningkatan kualitas hidup kita bersama-sama. Di tengah dunia kita yang sekarang ini kompleks, tantangannya kemudian banyak sekali, bahkan resikonya kemudian besar sekali. Ada baiknya kalau kita berjalan bersama-sama. Kalau kemudian dalam kondisi seperti ini kita berjalan sendirian, kok tampaknya kemudian kekuatannya kemudian tidak terlalu kuat atau tidak terlalu besar. Sekali lagi, ayo bergabung dengan Credit Union Jasa Tumangkar bersama dengan 5.700-an orang yang sudah memanfaatkan Credit Union Jasa Tumangkar ini. Ya, dan jangan lupa kemudian kita share, kita kemudian like dari pertemuan ini sehingga ada banyak juga orang yang akhirnya mendapatkan informasi tentang pertemuan ini. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat, Mas. Sehat.